Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan soal hukum dan soal SKB Bidan. Nah, kali ini lanjutan dari sebelumnya, ini merupakan topik yang baru yaitu persalinan. Nah, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu topik ataupun materi key point daripada persalinan ini. Karena soal tentang persalinan juga cukup banyak, yaitu sebanyak 27 sampai 36 soal. Dari 180 soal, sekitar 36 soal itu akan soal tentang persalinan. Ini dia beberapa materi dan key point dari persalinan itu. Tentu saja adalah sesuai dengan persalinan itu. Yang pertama, kala satu itu dari fisiologinya itu antara lain tanda-tanda infartu, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, dan pemantauan kemajuan persalinan, kesejahteraan ibu dan juga janin, dan juga tentang pencatatan partograf. Tentunya harus tahu bagaimana pencatatan partograf membedakan waktu dari mulai DJJ dan juga kontraksi dan juga pembukaan dan seterusnya. Kemudian dilanjut dengan kala 2 ya. Kala 2 persalinan itu tentang prosedur pertolongan persalinan yang normal ya, tentu saja langkah APN ya. Langkah APN yang terbaru tentunya 60 yang terbaru, bukan 60 yang lama. Kan dulu 60, kemudian 58, sekarang balik lagi 60 tapi 60 yang terbaru. Kemudian dilanjut kebutuhan ibu dan pemantauan pada kala 2 ya. Kemudian juga laserasi, perineum dan episiotomi. Tentunya di sini laserasi perineum derajat 1 2 3 dan juga tentang episiotomi ya, bagaimana prosedurnya. Kemudian bonding attachment, dan dilanjut dengan kala 3 yaitu manajemen aktif kala 3 dan pengecekan kelengkapan plasenta dan pengecekan laserasi dan penjahitan perineum. Itu dia tentang fisiologi pada persalinan. Kemudian dilanjut dengan deteksi dini, komplikasi dan rujukan pada persalinan, yaitu pada kala 1 yaitu tentang deteksi dini komplikasi yang mengacu pada penapisan ibu bersalin ya, 18 sampai 19 item, yaitu antara lain itu ada partus lama, kemudian juga ada penanganan awal gawat darurat, preeklamsi berat dan eklamsi ya. Dilanjut juga dengan penanganan awal perdarahan pada kala 1, penanganan awal gawat janin pada kala 1 ya, tali pusat menumbung, ketuban pecah dini dan kontraksi hipertonik. Kemudian dilanjut juga penanganan awal gawat janin pada kala 1 yaitu pada rujukan ya, rujukan. Kemudian dilanjut dengan partus macet pada kala 2, gawat janin pada kala 2 ya, dan penanganan awal gawat darurat pada distosia bahu. Dan dilanjut pada kala 3 yaitu pertolongan awal gawat darurat perdarahan postpartum ya, perdarahan retensio plasenta dan manual plasenta serta rujukannya. Itulah dia topik-topik tentang persalinan. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan soal. Nah, sebelum kita mulai ke soalnya, di kolom deskripsi saya menyediakan link bagi kamu untuk latihan mandiri dulu. Silakan dijawab, kemudian dicek skor, kemudian untuk mempermudah kamu dalam penyerapan materi ini supaya tidak lupa, walaupun mungkin sudah benar semua atau bagaimanapun hasil skornya, tapi tetap ditonton pembahasan soalnya sampai selesai supaya penyerapan materinya bisa lebih sempurna dan bisa mempermudah Anda untuk lulus UKOM maupun SKB Bidan. Seorang perempuan umur 25 tahun, grafida 2, partus 1, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di bidan praktek mandiri mengeluh mulas ya. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah, berarti sudah ada tanda-tanda infartu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Denyut jantung janin 132 kali per menit, penurunan 2/5 ya. Pembukaan 6 cm, berarti ini sudah fase aktif ya. Kemudian porsio tipis dan lunak, ketuban utuh, ubun-ubun kiri depan. Nah, pertanyaannya, kapankah dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? A. Saat ketuban pecah spontan. B. Setelah perineum menonjol.
C. Rasa ingin meneran. D. 4 jam kemudian. E. Vulva membuka. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D ya, karena di kasus sudah diterangkan bahwa pembukaan 6 cm. Jadi dilakukan pemeriksaan dalam berikutnya itu menurut standar WHO itu adalah 4 jam kemudian. Lain hal kalau misalnya pembukaannya sudah 8 cm ya kan. Jadi kita bisa memperkirakan sekitar 2 jam lagi pembukaan akan lengkap. Itu bisa saja kita melakukan periksa dalam kurang dari 4 jam. Nah, jadi jawabannya adalah D, 4 jam kemudian. Oke, soal nomor 2 ya, seorang perempuan umur 25 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di PPM dengan keluhan sering mulas, hasil anamnesis sudah keluar darah dan lendir, kontraksi makin sering, memilih untuk berbaring. Jadi si ibunya memilih posisi untuk berbaring. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Ini bagus juga ya untuk kala 1. DJJ 132 kali per menit, penurunan 2/5 ya. Berarti sudah turun ya. Pembukaan 7 cm ya. Sudah fase aktif ya. Porsio tipis lunak dan ketuban masih utuh, ubun-ubun kiri depan. Posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Duduk, B. Telentang, C. Miring kiri, D. Miring kanan, E. Setengah duduk. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C. Miring ke kiri. Ya, sebenarnya posisi yang dianjurkan ataupun yang kita rekomendasikan untuk ibu itu adalah bagaimana nyamannya menurut si ibu ya. Sebenarnya posisi duduk juga boleh, miring kanan, setengah duduk, yang lain juga boleh, asalkan jangan telentang ya. Kalau telentang menurut beberapa referensi itu tidak bagus karena bisa menekan vena cava superior yang akan mengganggu sistem aliran darah antara rahim dari janin, dari ibu ke janin. Nah, jadi miring ke kiri adalah posisi yang paling baik karena si ibu pada kasus memilih posisi untuk berbaring. Jadi dianjurkan untuk miring ke kiri. Jawabannya C. Oke, soal nomor 3, seorang perempuan umur 18 tahun ya. Gravida 1, partus 0, abortus 0, artinya primi ya. Usia kehamilan 37 minggu, sudah ateram ya. Kelas 1 di Puskesmas Ponet, mengeluh keluar darah dan lendir per vaginam, berarti sudah infartu ya. Hasil anamnesis mulas semakin sering, berarti kontraksinya bagus ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5, pernapasan 18 kali per menit, berarti tanda-tanda vital juga normal. Tinggi fundus uteri 28 cm, tidak terlalu besar tapi masih normal ya. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Denyut jantung 144 kali per menit, kepala masih bisa digoyangkan. Artinya kepala belum masuk pintu atas panggul, padahal ini adalah primi gravida. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Pertanyaannya, alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? A. Usia ibu, B. Masa gestasi, C. Belum infartu, D. His belum adekuat, E. Penurunan kepala 5/5. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E ya, penurunan kepala 5/5. Seperti saya sudah pernah terangkan pada video sebelumnya bahwa kalau primi gravida itu kepala itu sudah masuk pintu atas panggul itu pada kehamilan trimester 3 ya. Trimester 3 pada 37 minggu, apalagi ini sudah infartu, kepala seharusnya sudah masuk pintu atas panggul. Kenapa justru pada primi gravida kepalanya lebih cepat masuk pintu atas panggul daripada multigravida? Itu karena otot-otot rahim pada primi itu masih lebih kencang, lebih kuat untuk mendorong kepala masuk ke pintu atas panggul daripada multi. Kalau multi kan sudah pernah melahirkan, berarti otot-otot rahimnya kan sudah pernah melebar ya, sudah pernah hamil. Jadi kalau pada multi makanya kepala itu akan turun pada saat infartu ya, pada saat infartu. Tapi kalau pada primi belum infartu pun dia seharusnya sudah masuk pintu atas panggul. Sementara pada kasus TFU-nya tidak terlalu tinggi, 28 cm, tetapi kepalanya belum masuk pintu atas panggul. Itu kan diterangkan kepala masih bisa digoyangkan. Artinya 5/5 belum masuk ke pintu atas panggul. Jadi ini kemungkinan panggul sempit ya, kemungkinan. Jadi dirujuk karena alasan penurunan kepala 5/5. Jawabannya E.
Soal nomor 4, seorang perempuan umur 25 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, masih primi ya. Usia kehamilan 38 minggu, sudah term. Kala 2 di BPM dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis B ingin buang air besar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 34 cm, denyut jantung janin 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Pembukaan lengkap, artinya pembukaannya sudah lengkap ya, ketuban masih utuh ya, dan ubun-ubun kepala kiri depan. Oke. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Segera episiotomi. C. Lakukan amniotomi. D. Ajarkan teknik relaksasi. E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah C, ya, lakukan amniotomi. Kenapa? Karena di kasus diterangkan bahwa ketuban masih utuh ya, ketuban masih belum pecah, jadi dan pembukaan sudah lengkap. Tapi kalau pembukaan belum lengkap, kita tidak akan lakukan amniotomi karena syarat amniotomi itu adalah pembukaan sudah lengkap ya. Jadi karena pembukaan sudah lengkap dan ketuban masih utuh, jadi dilakukan amniotomi. Tidak mungkin dipimpin meneran karena ketubannya kan belum pecah, dan episiotomi juga tidak ada diterangkan bahwa perineum tampak kaku. Kalau perineum tampak kaku itu maka indikasi kita lakukan adalah episiotomi. Ajarkan teknik relaksasi sebenarnya boleh-boleh aja, tapi paling tepat itu di sini karena ada keterangan ketuban masih utuh. Jawabannya itu adalah C. Posisikan ibu senyaman mungkin, itu akan kita informasikan juga kepada ibu sebelum ibu kita pimpin meneran. Kita sarankan ibu untuk memilih posisi yang senyaman mungkin. Jadi jawabannya adalah C, lakukan amniotomi. Oke, soal nomor 5, seorang perempuan umur 21 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, anak kedua ya, multi. Usia kehamilan 38 minggu, sudah aterem. Datang ke BPM dengan keluhan mulas. Hasil anamnesis, ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 33 cm, letak lintang. Ini kata kunci ya, letak lintang. Denyut jantung janin 140 kali per menit teratur, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Porsio tipis lunak, pembukaan 5 cm, ketuban sudah pecah ya, sudah pecah ketubannya di atas kan sudah diterangkan, sudah ketuban pecah 1 jam yang lalu. Pertanyaannya, rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitor kontraksi dan DJJ. C. Pasang infus dan ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Nilai air ketuban dengan lakmus. Jawabannya adalah A. Lakukan rujukannya. Kita tidak perlu memperlambat-lambat lagi monitor kontraksi dan DJJ karena ketubannya sudah pecah 1 jam yang lalu. Walaupun ini memang diikuti dengan tanda-tanda persalinan ya, diikuti dengan ada rasa mules, berarti artinya langsung terjadi infartu. Namun di sini ada indikasi yang mengharuskan kita untuk melakukan rujukan itu adalah letak lintang. Mungkin kalau tadi dia hanya ketuban pecah dini aja dan belum aterem ya, mungkin bisa kita rawat dulu pasien ya, supaya maksudnya kalau belum banyak kali air ketubannya pecah bisa juga diberes total biasanya. Tetapi karena ini juga sudah ada rasa mules dan letak lintang dan udah infartu, jadi pembukaan juga sudah 5 cm. Nah, ini harus tetap langsung dilakukan rujukan. Jawabannya adalah A, lakukan rujukan. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 25 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, aterem kala 1 di puskesmas. Hasil anamnesis 1 minggu yang lalu melakukan pemeriksaan dalam, tercatat lengkap di buku KIA. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80. Nadi 90, pernapasan 20, suhu 36,7, tinggi fundus uteri 34 cm, DJJ 128 kali per menit, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, pembukaan 5 cm, ketuban masih utuh ya, ketuban positif. Pertanyaannya, dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Partograf. B. Biodata pasien. C. Surat untuk rujukan. D.
pilih tindakan persalinan. E, persetujuan tindakan atau informed consent. Ya, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, partograf ya, karena di sini sudah masuk ke fase aktif ya, pembukaan 5 dan ini masih dalam fase kala 1 ya. Jadi kala 1 itu dalam partograf itu juga sudah ada biodata ya. B, biodata pasien itu sudah ada biodata pasien. Pada partograf yang paling atas kan ada catatan biodata pasien. Surat untuk rujukan tidak, karena di sini kan masih semua dalam batas normal ya. Kemudian pilih tindakan untuk persalinan, tentu saja kita memilih untuk normal, partus spontan, karena semua indikasi bagus ya. Pembukaan 5 cm, memang ketubannya masih utuh tapi kita tunggu saja. Jadi kontraksinya juga bagus, 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik. Penurunan kepala juga bagus, sudah 3/5. Jadi di sini jawabannya adalah A, partograf. Demikian pembahasan kita kali ini tentang topik persalinan bagian yang pertama. Jangan lupa untuk tonton terus channel Welina Sembayang Official, karena kita akan lanjut terus pembahasan series soal SKB dan soal UKOM. Dan untuk persalinan kita mungkin akan 2-3 episode nanti, karena soal persalinan juga cukup banyak dan cukup sering keluar dalam uji kompetensi maupun SKB bidan. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.